Apa kabarnya? Biasa ya. Berapa banyak yang percaya, yang setuju bahwa Tuhan kita luar biasa ya? Amin ya. Dengan tepuk tangan sekali lagi. Nah, sore hari ini puji Tuhan kita kedatangan seorang hamba Tuhan. Ya, saya pribadi juga baru berkenalan ya Pak ya. Tapi saya dikenalkan oleh seorang teman. Beliau adalah seorang wakil gembala ya di GBI Kairos ya Pak ya. Karis yang ada di Cempaka. Nah, beliau juga adalah seorang ketua pemuda Pancasila ya. Jadi yang ada di Matraman ya Pak ya. Nah, saudara kita siap belajar, amin. Saudara kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Andreas Tauheni. Berikan tepuk tangan Pak Andreas. Silakan. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya bersuka cita saya boleh ada di tempat ini dan tentunya berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan mungkin sedikit saya kembali memperkenalkan diri ya. Sebab ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan walaupun agak meleset sedikit ya. Andreas Tuhenai nama saya ya kan. Emang orang agak susah gitu nyebut nama saya. Ada yang bilang Tuheni, Tauheni ya kan. Tapi yang benar adalah Andreas Tuhenai. Kalau kata orang, saya ini pejambon Bapak Ibu. Apa itu pejambon? Peranakan Jawa Ambon ya. Dan saya tinggal di daerah Matraman. Tadi saya sudah disebutkan bahwa saya adalah ketua pemuda Pancasila di Kecamatan Matraman. Dan saya memang tinggal di Matraman sebab ketika saya bilang Matraman selalu respon orang selalu dua Bapak Ibu. Yang pertama ketika saya bilang Matraman, orang bilang, oh iya Pak saya tahu Matraman, di situ adalah tempat yang sering tawuran. Yang terkenal adalah tawurannya. Dan yang kedua, kalau saya bilang Matraman selain tempat yang sering tawuran, mereka pada bilang begini, saya tahu Matraman Pak, di sana ada toko buku Gramedia. Yang terkenal toko buku Gramedia, tapi percayalah Bapak Ibu bahwa saya tidak tinggal di dalam toko buku Gramedianya. Di seberang toko buku Gramedia ada Jalan Tegalan, nah sekitaran situlah saya tinggal. Nah saya punya satu istri sampai selama-lamanya. Bukan 1 sampai 3, 1 sampai 4, enggak. 1 sampai selama-lamanya gitu. Dan puji Tuhan istri saya berasal dari Korea Utara. Tatapannya kayaknya penuh curiga dan tidak percaya ya kan. Nama belakangnya adalah Siregar ya, alias dari Sumatera Utara, Yunita Anggraini Siregar. Dan saya baru punya 1 orang putra. Kalau anak boleh bilang baru punya 1, tapi jangan coba-coba istri atau suami bilang saya baru punya 1 istri. Kesannya mau nambah gitu kan ya. Saya baru punya 1 orang putra dan tepat pada tanggal 1 Januari kemarin dia berumur 5 tahun. Tepat 1 Januari dia lahir gitu. Banyak yang bilang, Pak itu gimana Pak? Dirancang atau memang minta atau request atau gimana? Enggak, memang dia keluar gitu kan. Pada tanggal 1 Januari habis malam tahun baruan, subuh-subuh dia minta keluar dari perut mamanya ya kan. Dia pas 1 Januari lalu saya bilang sama istri saya, Mi kita bersyukur punya anak lahir pada tanggal 1 Januari gitu kan. Nah kata istri saya, kenapa bersyukur? Memangnya tanggal lain atau hari-hari lain enggak bersyukur? Bersyukur juga. Tapi kalau tanggal 1 Januari ini saya bersyukur, kenapa? Karena ketika dia ulang tahun, kita nggak usah pusing-pusing mikirin acara nih, ya kan? Karena seluruh dunia pasti merayakannya. Tepat pada tanggal 1 Januari, tepat pada tahun baru. Dan memang umur 5 tahun itu sedang lincah-lincahnya, sedang lucu-lucunya, sama seperti papinya sedang lincah-lincahnya begini, ya kan? Sedang lucu-lucunya, ya ketawanya kayaknya ngeledek banget ya, nggak terima kayaknya ya. Nah, dan apalagi ya, kegiatan saya memang saya banyak ikut organisasi gitu, karena memang mungkin saya hobi, senang dan suka gitu berorganisasi. Selain di Pemuda Pancasila, saya juga ada di DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan juga puji Tuhan saya berada di DPP GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan selain itu saya juga mengajar, saya kaprodi MTH di STT Permata Bangsa Barito gitu. Tapi terlebih daripada semuanya itu, saya berkata bahwa apapun yang saya kerjakan itu merupakan wujud pelayanan saya bagi Tuhan gitu. Dan saya mau full time melayani, dan bukan hanya sekedar full time tapi juga full heart ya kan? Karena mungkin bisa saja saya setiap hari, setiap waktu saya melayani. Dari Senin sampai Senin lagi mungkin saya bisa melayani.
Tapi kalau tidak segenap hati, saya mau katakan pelayanan saya itu menjadi sia-sia. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenalannya. Nanti kalau mau info lebih lanjut mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini saja ya kan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Yang tidak bawa Alkitab mungkin ada Alkitab, ya kan? Atau handphone sucinya boleh dibuka. Yang penting dalamnya ada Alkitab, ya kan? Tapi kalau misalnya Alkitab tidak bawa, handphonenya juga tidak ada Alkitabnya, saya mau katakan tenang, di dalam rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, ya kan? Di depan sini ada, ya kan? Nah tapi kalau misalnya Alkitab tidak bawa, handphonenya juga tidak ada Alkitabnya, lalu di depan juga tidak kelihatan, mungkin Pak itu terlalu jauh, atau mungkin Pak itu terlalu silau di depan, apalagi ada Bapak di depan jadi tambah silau, ya kan? Gitu kan? Alkitab nggak bawa, handphone nggak ada Alkitabnya, di depan juga nggak bisa terlihat juga, itu bahaya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, di dalam rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, ya kan? Kalau di depan juga tidak kelihatan, boleh lihat kiri kanannya, ya kan? Boleh nebeng, ini bukan ujian, jadi boleh melihat, boleh mencontek, ya kan? Tapi yang bahaya ketika berkata, Pak di samping saya juga tidak bawa Alkitab, Pak, handphonenya juga tidak ada Alkitabnya. Kalau yang begitu repot Bapak Ibu, ya kan? Kalau memang kiri kanannya sama sekali tidak bawa Alkitab, Bapak Ibu boleh colek kiri kanannya dan bilang, besok-besok kita jangan duduk sebelahan ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat kita baca secara bersama-sama. Karena hanya 2 ayat, kita baca secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita baca secara bersama-sama Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mencintai dan melakukan firman. Amin. Saya percaya setiap kita, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen saja, bukan hanya sekedar kita lahir dari keluarga Kristen, tetapi lebih daripada itu, kita ada di dalam dunia ini, kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai serta melakukan firman. Amin. Mencintai dan melakukan firman bukan hanya sekedar kita aktif dalam pelayanan. Mencintai dan melakukan firman bukan hanya sekedar kita lahir dari keluarga Kristen, tapi lebih daripada itu, mencintai dan melakukan firman itu dapat terlihat dalam tindakan, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebab ada banyak orang yang aktif dalam pelayanan, tapi mohon maaf, kelakuannya itu bertentangan dengan firman. Ada banyak orang yang mungkin lahir Kristen, aktif dalam pelayanan, punya jabatan pendeta muda atau apapun itu, tetapi kelakuannya menjadi batu sandungan. Tetapi saya mau katakan sebagai orang Kristen yang berkata kita mencintai Tuhan, kita juga harus menunjukkannya lewat kehidupan kita. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang melakukan firman, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, mencintai firman bukan hanya sekedar kita rajin membaca dan mendengarkan firman. Mencintai firman bukan hanya sekedar kita lakukan seperti ini, duduk hari Minggu ibadah dengan firman, bukan hanya sebatas itu. Tetapi mencintai firman, apa yang kita lakukan ketika kita keluar dari tempat ini. Mendengar firman bagus, membaca firman bagus, tapi lebih daripada itu, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman serta melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang ada di tempat ini atau siapapun kita pasti mau mengalami yang namanya keuntungan. Betul? Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan, tidak ada seorang pun yang menginginkan kerugian
diberikan di dalam hidupnya. Kalau kita bicara sebuah keuntungan, itu bicara tentang sesuatu yang pasti dicari-cari oleh orang. Dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, pasti kita mau berhasil, pasti kita mau beruntung. Dan saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencintai firman, ketika kita melakukan firman, itu juga ada keuntungan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman, itu dampaknya buat diri sendiri. Ketika kita mencintai dan melakukan firman, ada sebuah keuntungan, ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi mohon maaf, ada banyak orang Kristen hanya mau untungnya saja, hanya mau baiknya saja, hanya mau sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman. Maunya yang terbaik dari Tuhan. Maunya ketika berdoa Tuhan memberikan keuntungan, memberikan berkat. Tetapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar ketika kita menjadi seorang pelaku firman, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Minimal ada 4 kebenaran yang akan saya sampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Ketika kita menjadi pribadi yang mencintai serta melakukan firman, ada dampak yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biasanya saya kalau khotbah itu 3 poin saya sampaikan, ya kan? Tapi kali ini spesial 4 poin lah saya sampaikan, ya kan? Dan saya juga agak-agak ngeri karena masih belum selesai nih, ya kan? Kalau misalnya 3, entar saya bilang 1, 2, 3, ya kan? Pas dipoto, kalau di pendeta dukung A nih, ya kan? Ini pendeta dukung paslon ini nih, nah, makanya 4 lah, biar netral, biar adil, ya kan? Ada 4 hal yang akan saya sampaikan hari ini dan kita sama-sama belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mencintai firman, ketika kita melakukan firman, dampak apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita baca dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sekali lagi saya mau ulangi, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa yang dikatakan? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua merenungkan firman, Tuhan berkata ketika engkau merenungkan firman, bukan hanya sekedar merenungkan, ketika engkau bertindak hati-hati, ketika engkau bertindak sesuai dengan apa yang firman tuliskan, perjalananmu akan berhasil, akan beruntung. Amin. Jadi yang pertama, ketika kita menjadi pelaku firman, ketika kita mencintai firman, dampaknya bagi hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Amin. Hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang gagal bukan karena dia kurang pengalaman. Seringkali orang gagal bukan karena dia kurang pintar, tetapi seringkali orang gagal karena dia tidak melakukan firman di dalam kehidupannya. Bapak Ibu ingat kisah Petrus ketika dia menjala ikan. Kurang pengalaman apa dia? Dia nelayan yang hebat. Kurang pengalaman apa dia dalam menangkap ikan, dalam menjala ikan? Mari kita baca dalam Lukas 5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Dengan kata lain, si Simon memang bilang begini nih, "Guru, saya udah lakukan itu. Saya udah berusaha dengan sekuat tenaga. Sepanjang malam saya sudah berusaha. Kurang apa lagi saya? Saya sudah sangat pengalaman dalam menjala ikan." Kalimat berikutnya yang luar biasa. "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya." Artinya apa? Karena ada firman Tuhan, karena perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Simon mengikuti apa yang Tuhan katakan, ayat-ayat seterusnya dikatakan apa? Mereka menangkap sebagian besar ikan. Berarti apa? Ketika dia mulai mengikuti perkataan Tuhan, ketika dia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian dari kehidupannya. Hari-hari ini, apa yang kita kerjakan, apapun profesi kita, saya mau katakan, jangan pernah kita mengandalkan pengalaman kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Kita boleh pengalaman, kita boleh pintar, tapi dengar baik, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, saya mau katakan sia-sia. Kita boleh pintar, kita boleh berpengalaman, mungkin kita boleh punya relasi orang hebat, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman, saya mau katakan semuanya sia-sia. Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, "Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota." Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun, segala usaha yang manusia coba kerjakan, semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, seringkali kita gagal karena kita bukan kurang pintar. Seringkali kita gagal bukan berarti kita kurang pengalaman, tapi seringkali kita gagal karena kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Dan firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan firman, mungkin berat, mungkin susah, karena seringkali firman itu bertentangan dengan logika kita. Tapi dengar baik, ketika hidup kita sesuai dengan firman, maka keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari belajar untuk kita mencintai serta melakukan firman. Amin. Orang-orang yang berhasil bukan hanya sekedar dia pintar, bukan hanya sekedar dia berpengalaman, bukan sekedar dia punya relasi orang hebat, tetapi orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mencintai serta melakukan firman. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita menjadi pelaku firman? Apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita mencintai serta melakukan firman? Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 berkata seperti ini. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Ayat yang ke-25. "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi," dikatakan apa? "Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Selanjutnya, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Ini gambaran dua pribadi di dalam Alkitab. Yang satu adalah orang yang mendengar firman lalu melakukannya,
Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak melakukan firman. Dan mereka digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Lalu orang yang melakukan firman, ketika rumahnya ditiup angin, badai, gelombang, rumahnya tetap kokoh, tidak hancur, tidak rusak. Tetapi sebaliknya orang yang tidak melakukan firman, ketika rumahnya diterpa oleh hujan, banjir, badai, mudah sekali hancur. Berarti yang saya pelajari yang kedua, ketika kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang melakukan firman, kita akan menjadi pribadi yang mampu berdiri teguh di tengah goncangan dunia. Amin. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah dikalahkan oleh masalah. Kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah diporak-porandakan oleh masalah. Tetapi ketika ada firman dalam hidup kita, kita menjadi pelaku firman hidup di dalam hidup kita. Masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita, pergumulan apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ketika ada firman dalam hidup kita, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh masalah. Dengar baik, selama kita hidup, siapapun itu pasti akan mengalami yang namanya masalah. Seorang Kristen pendeta sekalipun pasti dia mengalami masalah. Lalu seringkali ada orang bertanya kepada saya, Pak, kalau gitu apa bedanya Pak kita dengan orang di luar sana, Pak? Kalau kita sama-sama punya masalah, Pak, saya kan sudah ibadah, saya udah kasih persembahan, Pak, saya udah melayani. Kalau gitu apa bedanya saya dengan orang di luar sana, Pak? Saya mau katakan, betul kita sama dengan mereka, sama-sama punya masalah. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah respon kita terhadap sebuah masalah. Amin. Kalau orang yang tidak punya firman, ketika dia ada masalah, dia putus asa, dia tidak punya pengharapan, bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bisa saja dia bunuh diri karena dia tidak punya pengharapan. Tapi berbeda dengan kita, orang-orang yang punya firman, yang mencintai firman, yang melakukan firman, respon kita harus benar. Amin. Ketika ada masalah, respon kita akan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Dan saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah ada, itu bukan untuk ditakuti dan dihindari, tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada firman dalam hidup kita, kita menjadi pelaku firman, seharusnya kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya masalah. Tapi sebaliknya, kalau ada firman dalam hidup kita, kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita, kita akan yakin bahwa di balik masalah, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tidak selamanya masalah itu buruk bagi setiap kita. Bagi orang dunia, bagi orang yang tidak punya firman, masalah adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi kita orang-orang percaya, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan. Ada kisah di dalam Alkitab orang buta sejak lahirnya. Ketika para murid melihat hal itu, para murid berpikir jelek tentang kebutaan itu. Para murid bertanya kepada Yesus, Guru, kenapa dia bisa buta sejak lahirnya? Itu karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya? Tetapi Yesus menjawab, itu bukan karena dosa orang tuanya, itu bukan karena dosa dia, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan lewat kehidupannya. Artinya apa? Lewat kebutaan, lewat sakit penyakit, ternyata Tuhan bisa pakai untuk menyatakan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Tidak ada mujizat tanpa adanya sebuah pergumulan. Kalau kita ingin menikmati yang namanya kemenangan, kita harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Amin. Masalah, tantangan, pergumulan apapun itu boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi selama kita melakukan firman, kita akan kuat dan kita akan cakap melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Amin. Oleh karena itu saya mau bilang, jadi orang Kristen itu jangan manja, jangan cengeng, jangan menjadi pengecut. Ada masalah sedikit kita kecewa, ada masalah sedikit kita mau melayani. Dan saya mau katakan orang Kristen yang semacam itu adalah orang Kristen yang manja, orang Kristen yang cengeng. Tapi saya mau bilang, sebagai orang Kristen, kita harus kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap melakukan firman. Jangan takut dengan yang namanya masalah,
tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Orang-orang yang berani menghadapi masalah, justru hidupnya itu diangkat oleh Tuhan. Amin. Aminnya kayaknya kecil. Orang-orang yang berani menghadapi masalah, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Berarti siap habis ini menghadapi masalah ya. Kalau Tuhan izinkan ya kenapa enggak? Contohnya siapa Bapak Ibu? Daud. Daud ketika menghadapi Goliat. Kita sama-sama tahu kisah itu. Goliat yang tinggi besar, dia menantang barisan tentara Israel. Dia menghina Tuhannya Israel saat itu. Dan semua tentara Israel semua cari aman. Semua menghindar. Nah ini tipe orang Kristen yang maunya cari aman nih. Ada masalah dia menghindar, ada masalah dia pindah gereja, ada masalah dia nggak mau melayani. Nah ini tipe orang Kristen seperti itu nih, tentara-tentara Israel. Tetapi tiba-tiba kita mencatat ada seorang yang tidak diperhitungkan, yaitu Daud. Dia datang ke medan pertempuran sebenarnya hanya untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Alkitab mencatat pipinya masih kemerah-merahan. Lalu dia melihat Goliat yang menghina bangsanya, menghina Tuhannya. Dia tidak lari, dia malah minta izin untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Ketika dia minta izin, dia diremehkan. Ya elah, kamu pasti mati. Dia kasih baju perang ya kan, kegedean. Daud berat-beratin aja ya kan, dia nggak mau pakai. Dan singkat cerita apa? Dia tetap menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat Daud mampu mengalahkan Goliat. Dan ternyata itu adalah awal mula di mana Daud jadi dikenal oleh seluruh bangsa Israel, dan sampai akhirnya Daud diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Dengan kata lain, ketika Daud berani menghadapi tantangan, itu menjadi batu loncatan di mana Tuhan bisa mengangkat kehidupan Daud. Amin. Orang-orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Ketika ada firman dalam hidup kita, kita mencintai firman, kita melakukan firman. Firman Tuhan berkata ada badai kehidupan apapun terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap kokoh berdiri. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mempertahankan dirinya untuk hidup sesuai dengan firman. Dia menyembah Tuhan yang benar, dia menyembah Tuhan yang hidup. Lalu tiba-tiba di dalam proses pembuangan, Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap rakyat yang ada wajib menyembah berhala, menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berpendirian teguh. Dia tetap mau melakukan firman, dia tidak mau menyembah berhala. Dan betul sekali imannya dia tunjukkan. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan, kalau Tuhan yang aku sembah sanggup menolong aku pasti akan lepas dari perapian ini. Tapi kalimat berikutnya yang hebat, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, tapi seandainya pun tidak, artinya apa? Seandainya pun aku harus mati, seandainya pun aku harus terbakar, seandainya pun aku harus menderita, asalkan Tuanku tahu, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dengan kata lain apa? Aku akan tetap menyembah Tuhanku, aku akan tetap melakukan firman. Amin. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, sekalipun ada ancaman, sekalipun ada pergumulan, aku akan tetap melakukan firman, aku akan tetap menyembah Tuhan yang benar. Amin. Dan orang Kristen harus seperti itu Bapak Ibu. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, hatiku akan tetap menyembah Tuhan, hatiku akan tetap melakukan firman. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita menjadi pribadi yang mencintai serta melakukan firman? Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 bilang begini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saat itu, kondisi saat itu Tuhan mengizinkan terjadi yang namanya air bah. Lalu Nuh mendapatkan firman, Nuh mendapatkan perintah untuk membangun sebuah bahtera. Dan Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang melakukan firman. Dia melakukan tepat seperti
seperti yang Tuhan katakan. Lalu ketika Nuh melakukan tempat yang Tuhan perintahkan, tempat seperti yang Tuhan firmankan, apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah, dari malapetaka yang terjadi. Berarti yang ketiga yang saya pelajari, orang yang mencintai firman, orang yang melakukan firman, dia akan terhindar dari malapetaka. Amin. Dia akan terhindar dari malapetaka. Dan ini kesaksian dalam hidup saya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Zaman dulu ketika saya melayani, saya sering pelayanan komsel dan jaraknya itu jauh-jauh sekali. Komsel menggunakan motor dan mulainya saja sudah malam. Habis maghrib jam 6:30, jam 7 itu baru mulai. Dan bayangkan selesainya itu bisa jam 9, sampai rumah mungkin bisa-bisa jam 10, jam 11 segala macam. Nah dalam perjalanan itu, saat itu sedang rawan-rawannya yang namanya begal, ya kan? Secara manusia pasti khawatir. Bahkan keluarga di rumah pun juga sempat bilang, sudahlah kalau misalnya sampai malam-malam tempatnya jauh seperti itu, lebih baik dikasih sama orang saja yang dekat-dekat sana segala macam gitu. Tapi pada saat itu bukannya saya mencobai Tuhan, saya punya prinsip. Ketika saya keluar dan saya berjalan, tujuannya adalah melakukan firman, melayani Tuhan. Saya yakin saya tidak akan kena yang namanya malapetaka, karena Tuhan yang akan menjadi tempat perlindungan bagi diri saya. Ketika kita melakukan firman, Tuhan yang akan menjadi tempat perlindungan kita. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, bukannya saya sombong atau saya takabur, sampai saat ini walaupun saya pulang malam melewati tempat-tempat yang rawan, tapi sampai saat ini lihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Firman Tuhan bilang begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan yang meluputkan semuanya itu daripada dirinya. Amin. Ketika kita melakukan firman, Tuhan yang akan menjadi tempat perlindungan, dan Tuhan yang akan menghalau setiap malapetaka untuk terjadi di dalam hidup saya. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya kalau khotbah yang terakhir itu biasanya harus kencang, Bapak Ibu. Yang terakhir itu kan, kenapa? Karena kata-kata terakhir biasanya mengandung mujizat. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, dia disegarkan kembali dengan kata-kata terakhir itu kan. Karena memang Bapak Ibu, khotbah itu 5 menit sampai 10 menit. Tatapan jemaat itu masih tatapan yang penuh kasih, masih senyum-senyum gitu kan. Pendetanya juga semangat kalau jemaatnya senyum. Tapi kalau sudah masuk 15 menit sampai 20 menit, tatapannya mulai berubah. Tatapan jemaat dari tatapan yang penuh kasih berubah menjadi tatapan yang rohani, ya. Maksudnya apa tatapan yang rohani? Dikit-dikit maunya berdoa. Rohani sekali ya kan, berdoa ya kan, padahal tidur ya kan. Tapi yang bahaya lagi kalau sudah masuk 25 menit sampai 30 menit dan seterusnya, itu berubah lagi menjadi tatapan penagih hutang. Dia mulai melotot, mulai melihat jam ya kan. Kalau penagih hutang kan melotot, melihat jam, pertanyaannya kapan lu mau bayar gitu kan. Kalau jemaat melototnya sama, ngelihat jamnya sama, pertanyaannya yang beda, kapan nih pendeta mau selesai gitu kan. Makanya ini saya tekankan, ini yang terakhir dan terakhir. Karena saya lihat tatapan Bapak Ibu sudah seperti tatapan nomor 3. Yang terakhir, apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita mencintai serta melakukan firman? Yang saya pelajari, ketika kita mencintai firman, ketika kita melakukan firman, kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Amin. Kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Maksudnya apa? Kehidupan yang berkualitas itu seperti apa? Kehidupan yang berkualitas bukan hanya sekedar kaya raya, bukan hanya berbicara tentang harta. Kehidupan yang berkualitas itu bukan hanya sekedar berbicara kita memiliki jabatan, tidak. Bukan hanya sekedar hal-hal duniawi seperti itu. Tetapi yang saya catat, yang saya pelajari dan saya sepakat, kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa. Amin. Itu adalah kehidupan yang berkualitas. Dan orang yang mencintai firman, orang yang melakukan firman, hidupnya pasti berkualitas. Dia pasti memiliki kehidupan yang berkualitas. Artinya apa? Dia hidup tidak kompromi dengan dosa. Dan bagi saya, kehidupan berkualitas adalah kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa. Amin.
Sebab tidak mungkin kita berkata kita menjadi pelaku firman, kita mencintai firman, tapi hidup kita melakukan dosa terus. Saya mau katakan, adalah munafik ketika kita berkata kita mencintai firman, tapi kita terus hidup di dalam dosa. Adalah munafik ketika kita berkata kita hafal firman, kita lakukan firman, tapi dosa jalan terus. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang melakukan firman, dia pasti memiliki kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata dia tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dia tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun ada ancaman yang dia terima, dia harus mati. Sebenarnya ancamannya kematian. Daniel juga begitu. Orang yang mencintai firman, mencintai Tuhan, melakukan firman. Daniel 1 ayat 8 bilang, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan-santapan raja. Lalu siapa lagi? Tokoh-tokoh di dalam Alkitab menunjukkan kehidupan mereka itu kehidupan yang berkualitas. Yusuf, ketika dia berada di rumah Tante Po, Bapak Ibu tahu Tante Po? Tante Potifar, ya kan? Dia bekerja di rumahnya Tante Po, dan saat itu Alkitab mencatat di rumah hanya ada Yusuf dengan Tante Po. Dan entah kesambet setan apa, Tante Po bilang begini, cup, ya kan? Di sini cuma ada aku dan kamu, ya kan? Mari tidur dengan aku. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Secara manusia dia bisa bilang sebenarnya saya nggak mau, tapi karena dipaksa ya udahlah, apa boleh buat, ya kan? Bisa aja alasan begitu. Tapi yang hebat dari Yusuf, dia menunjukkan kehidupan yang berkualitas. Punya kesempatan untuk melakukan dosa, tapi dia lari dari dosa. Bukan lari di tempat, ya kan? Lari di tempat sambil bilang, ayo tante cepetan sini. Nah, dia lari menjauh. Dan karena hal itu ada konsekuensi, dia harus dipenjara. Tapi dengar baik, Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare. Di dalam penjara, Tuhan bisa bekerja. Dan orang yang tidak kompromi dengan dosa, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, di tengah-tengah pembuangan, dia menjadi orang penting pada masa pemerintahan itu. Yusuf, dia sebagai budak datang ke Mesir. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak kompromi dengan dosa, punya hidup yang berkualitas, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin. Orang yang tidak kompromi dengan dosa, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu saya rindu untuk kita semua menjadi orang-orang Kristen yang mencintai firman dan melakukan firman di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pembaca, tetapi di dalam kehidupan kita harus mencintai dan melakukan firman. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita